Latar belakang Kabinet Wilopo. Terbentuknya Kabinet Wilopo ini didasari dengan bebannya Kabinet Sukiman sampai Suwiryo yang terjerat kasus MSA. Pada tanggal 1 Maret 1952, Soekarno menunjuk Sidik Jojo Soekarto dari Partai PNI dan Prawoto Mankusasmito dari Partai Masyumi untuk menjadi formatur kabinet. Soekarno berharap ditunjuknya kedua tokoh politik ini dapat membangun kabinet yang kuat serta mendapat dukungan yang cukup dari parlemen. Namun, keinginan Soekarno tidak dapat terpenuhi karena Sidik dan Prawoto tidak mendapat dukungan penuh dari parlemen. Sidik dan Prawoto kemudian mengembalikan mandatnya kepada presiden. Pada 19 Maret 1952, Soekarno akhirnya menunjuk Wilopo sebagai formatur kabinet yang baru. Kabinet Wilopo ini menjadi kabinet Zakhen. Artinya, kabinet ini berisikan jajaran para tokoh yang ahli dalam bidangnya, bukan hanya dari partai politik tertentu. Selanjutnya ada partai pendukung atau partai yang terdapat pada zaman pemerintah Kabinet Wilopo, yaitu yang pertama Partai Nasional Indonesia, yang kedua Partai Syuro Muslimin Indonesia, yang ketiga ada Partai Sosialis Indonesia, yang keempat ada Partai Syarikat Islam Indonesia, yang kelima ada Partai Katolik Republik Indonesia, yang keenam ada Partai Indonesia Raya, yang ketujuh ada Partai Buruh, dan yang kedelapan ada Partai Kristen Indonesia. Tentang program dalam organisasi negara. Yang pertama itu menyiapkan pelaksanaan pemilihan umum untuk Dewan Konstituante dan Dewan-Dewan daerah. Dan yang kedua yaitu untuk menyelesaikan penyelenggaraan dan mengisi otonomi daerah. Yang ketiga yaitu menyederhanakan organisasi pemerintahan pusat. Program kerja yang kedua yaitu kemakmuran, memajukan tingkat penghidupan rakyat dengan meningkatkan produksi nasional termasuk bahan makanan rakyat, melanjutkan usaha dan perubahan agraria. Dan program kerja yang ketiga yaitu keamanan, menjalankan berbagai kebijakan untuk mengatasi masalah keamanan dengan kebijaksanaan sebagai negara hukum, menyempurnakan organisasi alat-alat kekuasaan negara, serta mengembangkan tenaga masyarakat untuk menjamin keamanan dan ketentraman. Program kerja yang keempat yaitu perburuhan, perlengkapan perundang-undangan perburuhan untuk meninggikan derajat kaum buruh guna menjamin proses perekonomian nasional. Program kerja yang kelima yaitu pendidikan, mempercepat usaha-usaha perbaikan untuk pembaharuan pendidikan dan pengajaran. Program kerja yang keenam yaitu luar negeri. Yang pertama mengisi politik luar negeri yang bebas dan aktif dan aktivitas yang sesuai dengan bangsa Indonesia dalam kekeluargaan bangsa-bangsa dan sesuai dengan kepentingan nasional menuju perdamaian dunia. Yang kedua yaitu menyelenggarakan hubungan antara Indonesia dan Belanda yang sebelumnya berdasarkan asas Uni Statut menjadi hubungan berdasarkan perjanjian internasional biasa, mempercepat peninjauan hasil persetujuan konferensi meja bundar, serta mentiadakan perjanjian-perjanjian yang sebenarnya merugikan rakyat dan negara. Yang ketiga yaitu memasukkan wilayah Irian Barat ke dalam Republik Indonesia dalam waktu sesingkat-singkatnya. Keberhasilan program kerja Kabinet Wilopo ini terlihat dalam pelaksanaan pemilihan umum dan produksi pangan nasional yang meningkat kala itu.
Anggota-anggota Kabinet Wilopo yaitu yang pertama Mr. Wilopo sebagai Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri. 2. Prawoto Mangkusasmito sebagai Wakil Perdana Menteri. 3. Muhammad Rum sebagai Menteri Dalam Negeri. 4. Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai Menteri Pertahanan. 5. Mr. Lukman Wiryadinata sebagai Menteri Kehakiman. 6. Mr. Arnold Mononutu sebagai Menteri Penerangan. 7. Profesor Dr. Sumitro Jojo Hadikusumo sebagai Menteri Keuangan. 8. Muhammad Sarjan sebagai Menteri Pertanian. 9. Mr. Sumenang sebagai Menteri Perekonomian. 10. Insinyur Juanda sebagai Menteri Perhubungan. 11. Insinyur Suwarta sebagai Menteri Pekerjaan Umum. 12. Insinyur Iskandar Teja Sukmana sebagai Menteri Perburuhan. 13. Anwar Cokro Aminoto sebagai Menteri Sosial. 14. Kiai Haji Fakir Usman sebagai Menteri Agama. 15. Dr. Johannes Leimena sebagai Menteri Kesehatan. 16. Raden Panji Suroso sebagai Menteri Urusan Pegawai Negeri. 17. Melkias Agustinus Pelau Pesi sebagai Menteri Urusan Umum. Akhir kekuasaan Kabinet Wilopo ditandai dengan beberapa permasalahan, yaitu adalah 1. Krisis ekonomi, dan yang kedua munculnya gerakan separatis, dan yang ketiga ada konflik politik di internal TNI dan pemerintahan. Peristiwa 17 Oktober 1952 yang merupakan upaya pemerintah untuk menempatkan TNI sebagai alat sipil, memicu sikap tidak senang di kalangan partai politik. Dan yang keempat, ada muncul peristiwa Tanjung Morawa. Kekuasaan Kabinet Wilopo berakhir setelah peristiwa Tanjung Morawa. Setelah peristiwa tersebut, muncullah mosi tidak percaya dari Serikat Tani Indonesia terhadap Kabinet Wilopo, sehingga Wilopo harus mengembalikan mandatnya pada presiden pada tanggal 2 Juni 1953.